Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda beserta orang-orang yang Ananda sayangi dan orang-orang yang Ananda cintai berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satu nikmat terbesar yang Allah turunkan untuk kita adalah diturunkannya Al-Quranul Karim yang sebentar lagi akan kita pelajari. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, contoh teladan untuk kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mencontohkan bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita memperlakukan Al-Quranul Karim agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga kita bisa meneladani apa yang telah beliau teladankan untuk kita. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali bersama Ustaz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pembahasan kita pada saat ini adalah tentang kitab Al-Quran, meyakini kitab Allah dan mencintai Al-Quranul Karim. Ananda yang dirahmati Allah, mari kita lihat sedikit sekilas tentang Al-Quran, informasi-informasi tentang Al-Quran. Ustaz yakin Ananda juga sudah tahu perbanyak tentang Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril penghulu para malaikat. Kemudian lamanya turun, ya, para ahli sejarah menyebutkan Al-Quran itu diturunkan lebih kurang 23 tahun. Atau lebih rincinya, Al-Quran diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian Al-Quran itu, ya, berisi 30 juz Al-Quran, 114 surat, bahkan ada menyebut ayatnya itu 6.666 ayat, dan kalimatnya sebanyak 74.437 kalimat, dan hurufnya sebanyak 325.345 huruf. Ini Al-Quran. Kemudian surat pertama yang diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan di Gua Hira. Dan surat yang terakhir adalah Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 yang diturunkan ketika Nabi melaksanakan haji wada. Inilah informasi sekilas tentang Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya isi pokok dari kandungan Al-Quran itu sebenarnya apa? Apa isi pokoknya? Kalau isi kandungan Al-Quran itu kan sangat luas, ya, sangat luas. Maklum, Al-Quran adalah kitab Allah, kitab yang isinya sangat sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tidak ada satu informasi pun yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Quranul Karim. Yang pertama, isinya berbicara tentang akidah. Akidah itu akidah atau keimanan. Contoh, mengesahkan Allah. Informasi-informasi tentang apa saja yang mesti kita imani, apa saja yang mesti kita yakini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka diantaranya dijelaskan dalam rukun iman. Pertama, contoh iman kepada Allah. Penjelasan-penjelasan ada dalam Al-Quran. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Iman kepada qadar dan qadar. Ada rukun iman itu 6. Nanti coba dilihat lagi, ya, supaya lebih mantap. Ini akidah. Yang kedua, ya, isi pokok dari Al-Quran itulah berisi ibadah, dorongan, motivasi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ibadah ini erat kaitannya dengan rukun Islam. Pertama syahadah,
yang kedua mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga berisi tentang akhlak, bagaimana bersikap, akhlak seorang hamba kepada Khalik, akhlak seorang hamba kepada manusia, akhlak hamba kepada lingkungannya, kepada makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Semuanya ditata, diatur oleh Allah melalui firman Al-Quran, kalamullah. Kemudian berikutnya Al-Quran juga berisi tentang muamalah, bagaimana caranya kita kerjasama, berhubungan sesama manusia. Contohnya bagaimana jual beli yang baik sesuai dengan konsep syariat Islam, jual beli yang tidak mengandung riba, jual beli yang tidak mengandung unsur-unsur yang bisa tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pinjam meminjam, bagaimana caranya aturan pinjam meminjam. Kemudian bagaimana caranya menjalin hubungan kepada manusia, bagaimana caranya munakahah, pernikahan, bagaimana warisan. Semuanya ditata sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebenarnya salah satu yang makin membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kitab terakhir, adalah kitab paling sempurna, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya berisi tentang wa'ad dan wa'id. Apa itu wa'ad, wa'id? Wa'ad dan wa'id itu artinya janji dan ancaman. Janji bagi orang-orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah mendapatkan surga. Wa'id, janji bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, tidak mau beriman, maka ancamannya dan neraka yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian selanjutnya Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan penjelasan-penjelasan tentang kisah ini kemudian digali oleh para ilmuwan, bahkan sampai hari ini sudah tak terhitung lagi bisa ditemukan bukti-bukti otentik tentang penjelasan Al-Quran. Contoh tentang Fir'aun di lembah Luxor Mesir dijelaskan Al-Quran, maka para ilmuwan mencoba menggali mencarinya dan ternyata ditemukan dan terbukti adanya. Inilah isi pokok kandungan dari Al-Quran. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kemudian juga berisi tentang dorongan untuk menggali ilmu pengetahuan. Kemudian apa keistimewaan Al-Quran dibanding kitab yang lain? Apa keistimewaannya? Pertama, Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir. Tidak ada lagi kitab yang akan diturunkan oleh Allah. Kitab suci terakhir adalah Al-Quran karena sudah sangat sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam kondisi dan keadaan apapun. Yang kedua, kandungannya sangat lengkap, betul, sangat lengkap, sangat detail, bahkan sampai untuk membersihkan tangan, cuci tangan itu dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan untuk selalu bersih. Kemudian tidak bisa ditiru oleh siapapun. Kalau ada orang yang meniru-niru, maka akan tampak sangat jelas keanehannya, maka tidak bisa ditiru. Kenapa tidak bisa ditiru? Karena memang Al-Quran bukan karya manusia, tapi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang maha luar biasa. Kemudian Al-Quran itu sesuai dengan zaman apapun, sesuai dengan zaman, segala tempat, sesuai dengan zaman. Kemudian Al-Quran itu istimewa, membacanya adalah ibadah. Satu-satunya bacaan yang dimengerti artinya dan tidak dimengerti artinya dibaca oleh ribuan manusia. Bahkan Al-Quran dimudahkan oleh Allah untuk dihafal. Tidak hanya orang yang besar, anak kecil pun diberikan kemampuan untuk mampu menghafal ayat-ayat suci Al-Quran ini. Inilah diantara keistimewaan Al-Quran yang tidak bisa diragukan lagi. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kemudian nama lain dari Al-Quran diantaranya adalah An-Nur. An-Nur itu artinya cahaya, karena memang Al-Quran itu memberikan cahaya bagi orang yang membacanya.
bagi orang yang mempedomaninya, bagi orang yang mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Kemudian al-huda, Al-Quran itu al-huda, petunjuk bagi orang yang mau mengambil petunjuk darinya. Kemudian al-furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian az-zikra, pengingat kita, mengingatkan manusia dari mana asalnya, sedang di mana dan akan kemana. Kemudian al-bayan, pemberi penjelasan segala yang meragukan manusia, yang membuat manusia kebingungan, yang membuat manusia putus harapan, maka dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran sehingga lahirlah kembali rasa optimis, rasa tenang dan bahagia. Kemudian asy-syifa, obat dari segala penyakit. Inilah nama-nama lain dari Al-Quran. Ananda dirahmati Allah, bagaimana caranya kita mencintai Al-Quran? Tentu yang pertama kita membacanya, membaca setiap hari, setiap waktu kita baca. Paling tidak kita ikuti program 1821. Selesai sholat maghrib kita baca Al-Quran. Membaca Al-Quran secara rutin, karena setiap muslim baca Al-Quran dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran. Kemudian pahami pertama baca artinya, kemudian baca tafsirnya, penjelasan-penjelasan dijelaskan oleh para ulama, supaya lebih pas apa yang dimaksud oleh Allah melalui firman-Nya. Kemudian yang paling penting adalah mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita tahu, kita laksanakan. Inilah cara kita mencintai Al-Quranul Karim. Berikutnya, hikmah beriman kepada kitab Allah. Apa hikmahnya? Pertama, memberikan petunjuk kepada manusia. Jelas Al-Quran memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada manusia. Yang kedua, supaya manusia tidak berselisih, tidak bersalah paham ya tentang informasi-informasi terutama yang berkaitan dengan akhirat. Kemudian tentang aturan-aturan tata kehidupan manusia. Kemudian memberikan informasi sejarah. Banyak informasi-informasi sejarah yang benar disampaikan oleh Al-Quran. Sejarah yang disalah pahami orang. Ada yang mengatakan dulu Nabi Uzair itu adalah Tuhan, dia anak Tuhan. Maka ini adalah informasi yang salah, diluruskan kembali oleh Al-Quran bahwa Uzair adalah seorang hamba kami, seorang nabi. Kemudian mengetahui kasih sayang Allah, betapa luas dan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya adalah menanamkan rasa toleransi, menanamkan rasa sabar dalam setiap ujian yang mungkin saja menimpa manusia. Oleh karena itu Ananda, mari kita yakini kitab Allah dan kita cintai Al-Quran dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Barangkali ini saja yang bisa dijelaskan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi Ustaz menyampaikan, dan harapannya juga tentu bermanfaat bagi Ananda. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.